Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Mufazalati, NIM 21080273, dan ingin menjelaskan dengan judul tentang peranan kelompok dalam pengambilan keputusan. Seperti yang telah dimaklumi, pengambilan keputusan dapat berlangsung pada tingkat individual, pada tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi. Pada tingkat individual, kemampuan seseorang mengambil keputusan sangat bergantung pada kemahirannya. Apa pentingnya keterlibatan kelompok? Tanpa mengurangi pentingnya peran seseorang untuk secara individual mengambil keputusan, pengalaman dan penelitian telah membuktikan bahwa peranan kelompok dalam identifikasi hakikat masalah yang secara kreatif mencari dan menemukan berbagai alternatif serta memilih salah satu di antara alternatif yang tersedia itu biasanya akan berlangsung dengan lebih efektif apabila orang-orang yang berkepentingan dalam terpecahnya masalah yang dihadapinya dilibatkan secara langsung. Kemudian, kelompok yang dilibatkan dan dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 jenis kelompok yang terdiri dari semua orang yang berkepentingan dalam penanggulangan suatu situasi, yaitu problematika tertentu, panitia kelompok. Kemudian, paling sedikit 7 manfaat yang dapat dipetik. Nah, 7 manfaat tersebut adalah: yang pertama, hasil kerja kelompok; yang kedua, masukan secara beraneka ragam; yang ketiga, pemanfaatan berbagai pendapatan; yang keempat, pengurangan pandangan yang subjektif; yang kelima, keterikatan pada keputusan yang diambil; yang keenam, pentingnya komunikasi dalam pemanfaatan kelompok; dan yang ketujuh, meningkatkan mutu keputusan yang diambil. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok. Telah terlihat bahwa pengambilan keputusan yang efektif tidak semata-mata dikaitkan dengan pendekatan yang rasional dan bersifat ilmiah, tapi juga dengan faktor-faktor lain seperti kreativitas, inovasi, intuisi, pengalaman, dan bahkan keterikatan secara emosional. Selanjutnya, teknik-teknik peningkatan efektivitas kelompok. Dari jawaban terdapat sekelompok pertanyaan di atas akan terlihat bahwa pengambilan keputusan tidak selalu harus menggunakan kelompok, karena untuk jenis-jenis masalah dan situasi problematik tertentu cukup hanya dengan melibatkan individu dalam organisasi. Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah anggota kelompok; yang kedua, penugasan yang jelas; yang ketiga, pentingnya komunikasi; yang keempat, penyediaan sumber daya dan dana yang memadai; yang kelima, kejelasan sasaran yang dicapai; yang keenam, pentingnya suasana persahabatan; yang ketujuh, metode kerja yang tepat; yang kedelapan, pemanfaatan waktu; kesembilan, peranan pimpinan kelompok selalu katasilator; yang kesepuluh, dokumentasi yang akurat; yang ke-11, tata tertib diskusi; yang ke-12, pengelolaan agenda pertemuan; dan yang ke-13, pengaturan tempat duduk. Selanjutnya, pedoman keperilakuan. Keterbukaan itulah yang memungkinkan terjadinya penelitian dan penyelesaian berbagai perbedaan yang terdapat di antara mereka, dan yang pada gilirannya mendorong timbulnya suasana saling percaya mempercayai. Kemudian tumbuhnya suasana persahabatan, berpartisipasi aktif semua anggota, terjadinya komunikasi yang efektif, terhindarnya konformitas yang berlebihan yang dapat menghilangkan jati diri seseorang sebagai individu. Bahas semua perbedaan dengan semua menghilangkannya. Tersisihnya segi-segi perbedaan yang tidak penting sehingga keputusan yang bermutu tinggi dapat. Kemudian, pedoman keterlibatan itu berlaku bagi pemimpin kelompok sendiri maupun bagi semua anggota kelompok yang bersangkutan. Pedoman keperilakuan yang berlaku bagi diri pemimpin kelompok mencakup hal berikut. Yang pertama, pemimpin harus bertindak adil dan tidak memihak, tidak memaksa pendapat atau gagasan sendiri sehingga mematikan kreativitas pada anggota kelompok. Sejauh mungkin menghindari penilaian tentang gagasan dan pendapat orang lain, tetapi sebaliknya harus mampu menyimpulkan secara sistematis.
menyatakan pendapat tentang orang yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pertemuan, termasuk soal ketepatan kehadiran pada anggota dalam pertemuan, tata tertib, rapat, tata krama dalam berbicara, dan pengendalian terhadap orang lain, yang cenderung berbicara bertele-tele serta tidak sistematis tanpa mempermalukan orang yang bersangkutan. Pedoman keperilakuan untuk dipatuhi oleh para anggota kelompok antara lain yaitu memberikan perhatian, kesiapan menyalahkan hal-hal yang relevan, kesediaan memberikan informasi pada orang lain yang memerlukan, kerelaan memberikan pujian kepada orang lain yang memberikan gagasan, penumbuhan rasa empati, dorongan bagi para anggota organisasi untuk memusatkan perhatian pada diskusi yang sedang berjalan. Kemudian dorongan anggota organisasi untuk tidak membawa pembicaraan keluar dari jalur yang telah disepakati bersama. Kemudian kesimpulan dari hasil-hasil pembicaraan termasuk yang menyangkut langkah-langkah tindak lanjut yang ditempuh kemudian. Pemeliharaan keseimbangan partisipasi para peserta, memberikan penjelasan. Penjelasan tentang peranan pemimpin kelompok sebagai penengah. Kemudian, kelemahan penggunaan kelompok. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap sistem, pendekatan metode, dan setiap teknik mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Setiap manajer seharusnya menyadari hal itu untuk mengambil keputusan tertentu. Kelompok dapat menjadi tidak efektif dan tidak pula produktif. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena merupakan kelemahan dalam pemanfaatan kelompok untuk mengambil keputusan antara lain adalah: yang pertama, pengaruh nilai-nilai sosial, yang kedua, pertimbangan status, yang ketiga, kesempatan yang terlalu cepat tercapai, yang keempat, pengaruh dominan orang kuat dalam kelompok, yang kelima, kekurang mampuan berkonsentrasi, yang keenam, kurangnya kesempatan mengemukakan gagasan, pendapat, dan pengetahuan. Yang ketujuh, pemilihan anggota yang tidak tepat. Yang kedelapan, kepercayaan yang berlebihan pada kelompok ahli. Yang kesembilan, kepemimpinan yang tidak efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.